Oh, belum. Kalau Maria, sudah pernah mendengar Maria? Maria Belum, Pak. Ulfa? Belum pernah dengar. SAW. Jadi ada metode namanya simple additive weight ya. Jadi ini kalau dari artinya kan pembobotan yang sederhana, yang mudah gitu ya. Sebenarnya pembobotan. Jadi kita memberikan bobot untuk setiap alternatif pada setiap kriterianya. Jadi kita menggunakan metode namanya SAW. Ya, jadi metode paling, kalau saya bisa katakan ini metode yang paling sederhana yang bisa kita pakai nantinya kalau kalian mau membangun SPK. Jadi sudah banyak penelitian yang menggunakan SAW gitu ya. Yang penting kalau dalam SPK itu adalah pembobotan. Jadi salah satu yang terpenting di dalam SPK itu adalah pembobotan. Jadi bagaimana kita memberikan bobot itu secara objektif ya. Jadi misalnya si A untuk kriteria usia atau kriteria nilai atau kriteria semester itu diberikan bobot yang tepat. Ketika misalnya pemberian bobotnya tepat, nanti alternatif-alternatif yang diberikan itu akan memberikan ranking yang tepat juga gitu ya. Jadi semacam rekomendasi yang baik gitu. Jadi sangat bergantung sama pembobotannya. Nah, kalau misalnya perankingan itu ya, kalau metode perankingan itu sebenarnya kita tinggal bisa mengurutkan berdasarkan nilai terbesar gitu. Tapi yang paling penting di dalam SPK itu adalah pembobotan. Nah, jadi pembobotan itu nanti bisa diberikan oleh ahli gitu ya, atau bisa menggunakan pendekatan grup gitu ya. Jadi pembobotan itu didasarkan dengan grup ya. Jadi misalnya ada satu kriteria atau beberapa kriteria itu bobotnya itu diberikan oleh grup. Jadi grup itu nanti preferensinya itu berdasarkan tingkat kepentingan dari orang di dalam grup tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya pemberian bobot itu ada di sebuah universitas gitu ya, rektor itu punya bobot terbesar gitu ya. Artinya apa? Dia ketika memberikan nilai tinggi berarti bobotnya dia tinggi gitu. Ketika ada ketika ada kriteria alternatif pada kriteria itu punya nilai tinggi dan kebetulan kriteria itu punya bobot tinggi gitu ya, maka otomatis dia akan tinggi gitu ya. Nah, kemudian kalau bobot yang pembobotan lain misalnya rektor tadi ngasih nilai 60%, kemudian dekan ngasih nilai 20%, kemudian ketua prodi 10%, kemudian dosen 5% gitu ya. Nah, ini pembobotan yang dilakukan secara grup. Nah, jadi nanti akan lebih valid gitu biasanya dibandingkan kalau misalnya kita memberikan bobot itu hanya pembobotan tunggal. Nanti bagaimana? Ya dirata-ratakan saja gitu ya. Antara 1, 2, 3, 4, 5 orang tadi yang memberikan bobot itu dirata-ratakan. Nah, kita akan lihat yang pertama mengenai SAW. Jadi simple additive weight ya. Jadi pembobotan yang sederhana sebenarnya. Jadi sering dikenal juga dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Jadi metode penjumlahan terbobot. Jadi bobotnya itu dijumlahkan nanti. Nah, konsep dasar dari SAW ini ya, itu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Jadi kita menjumlahkan saja gitu. Kalau dari bahasanya menjumlahkan kan setiap kriteria dia punya bobot A, B, C, D, kriteria A, B, C, D, E gitu ya. Untuk yang A berapa bobotnya, B berapa, C berapa, D berapa, E berapa untuk satu alternatif atau untuk satu individu, kemudian dijumlahkan. Kan terlihat sederhana. Jadi kalau misalnya saya mencontohkan untuk menentukan ranking raport gitu ya, kita kan menjumlahkan apa? Menjumlahkan nilai siswa gitu ya. Dari mata pelajaran agama, kemudian IPA, matematika dan seterusnya dijumlahkan. Nah, itu dijumlahkan akan mendapatkan nilai total gitu ya. Nah, anggaplah nilai total itu nanti hasil pembobotan. Nah, nanti akan di-ranking. Jadi dari 42 siswa misalnya dalam satu kelas, nanti yang punya nilai terbanyak, nah itu ranking pertama dan seterusnya sampai 42. Nah, kelebihannya apa? Jadi dapat menemukan nilai bobot untuk masing-masing alternatif. Jadi untuk setiap alternatif itu kita dapat menemukan nilai bobotnya. Jadi alternatif A, alternatif B, alternatif C gitu ya, nilai bobotnya berapa kita bisa dapatkan gitu ya. Kemudian penilaian akan lebih tepat karena berdasarkan pada kriteria dan bobot yang telah ditentukan. Jadi
bisa lebih tepat karena berdasarkan nilai kriteria dan bobot preferensi yang sudah ditentukan tadi. Nah, kalau yang menjadi kuncinya itu di sini sebenarnya. Tadi yang sudah saya sampai di bobot preferensi ya. Jadi setiap kriteria itu kan punya bobot gitu ya dan punya persentase bobotnya gitu ya. Maka itu yang akan menjadi faktor penentu ketika misalnya dia apakah masuk ke peringkat pertama, kedua dan ketiga atau seterusnya. Kemudian terdapat mekanisme normalisasi matrik keputusan. Jadi atau matrik X gitu ya. Matrik keputusannya. Jadi proses matrik keputusan X ke dalam skala yang dapat diperbandingkan dengan semua alternatif yang ada. Ini menurut Kusuma Dewi et al. Tahun 2006. Jadi bukunya Sri Kusuma Dewi. Jadi mengenai sistem pendukung keputusan. Terbitannya Graha Ilmu. Nanti silahkan dicari di Graha Ilmu atau di mana ya. Di Gramedia. Gramedia jual ya, mungkin jual ya. Coba dicek saja di buku-buku komputer gitu. Nah, ada 5 langkah. Ada 5 langkah yang dilakukan di SAW. Ini menurut Priyadi tahun 2016. Gitu ya. Jadi ada 6 langkah. Jadi dari papernya Priyadi itu ada 6 langkah. Ada 5 langkah. Ya, ada 5 langkah untuk menentukan SAW gitu ya. Pertama adalah menentukan kriteria yang dijadikan acuan dalam pendukung keputusan, yaitu CI, kriteria I. Jadi kita CI itu ada kriteria I. Jadi kita tentukan dulu kriteria-kriterianya apa untuk menentukan sebuah keputusan. Kalau misalnya menentukan keputusan mahasiswa berprestasi, ya kriterianya apa? Semester, kemudian lama studi, kemudian IPK, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Jadi ada rating kecocokan alternatif. Alternatif itu individunya gitu ya. Si A, si B, si C, A1, A2, A3, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Tergantung dari konteksnya kita apa yang kita bahas. Jadi kalau mahasiswa berarti mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 dan seterusnya. Kalau misalnya perumahan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah membuat matriks keputusan. Jadi berdasarkan kriteria. Jadi alternatif, kemudian kriteria, dibuat matrik keputusannya. Ya. Baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya. Nanti ada XI, XIJ, ya gitu ya. Jadi I itu adalah baris, J-nya nanti kolom. Kemudian melakukan normalisasi matrik, dan terakhir adalah hasil akhir diperoleh dari proses perangkingan dari penjumlahan dari perkalian ternormalisasi R, ya matrik R tadi, ya, dengan vektor bobot. Jadi setiap bobot nanti ada vektornya, vektor bobot ya, sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik. Jadi sekali lagi bahwa pada SPK atau pada sistem pendukung keputusan itu semua nanti akan bisa masuk ya, hanya saja urutannya yang berbeda gitu ya, karena dia di ranking gitu. Nah, ini beberapa tahapan yang dilakukan di SAW. Jadi sebenarnya sangat sederhana. Ini kalau kita lihat narasinya mungkin susah dipahami, tapi ketika misalnya sudah di dalam bentuk soal atau dalam bentuk aplikasi, oh ternyata gampang sekali kalau kita menggunakan SAW. Nah, ini rumusnya. Jadi untuk melakukan normalisasi matriks, tapi nanti kita lihat seperti apa ya. Jadi ada atribut cost, ya, kemudian ada atribut benefit. Jadi nanti setiap kriteria itu ada apakah dia masuk ke cost atau benefit gitu ya. Nanti kita lihat. Kalau cost ya biaya, terkait dengan biaya gitu ya. Kalau benefit ya keuntungan. Nah, ini nanti dia buat metrik membuat matrik ternormalisasinya gitu ya. Jadi ada matrik gitu ya, sesuai dengan kriteria, kemudian alternatifnya tadi, alternatif kriteria. Nah, kemudian proses perankingan. Jadi kalau misalnya proses perankingan itu kita mengalihkan antara bobot dengan
nilainya dengan nilai matriks ternormalisasi. Jadi hasil penjumlahan dari bobot dengan baris pada setiap matriks ternormalisasinya tadi. WJ dikali sama RIJ, sigma. Ya. Jadi nanti kita dapat nilainya. Nilai istilahnya itu? Nilai untuk setiap alternatif. Nanti baru kita mendapatkan alternatif-alternatif terbaik dari nilai VI-nya tadi. Nah, kita akan lihat contohnya gitu ya. Jadi untuk lebih mudahnya kita sudah punya contoh. Misalnya sebuah perusahaan ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan untuk menyimpan sementara hasil produksi. Jadi ada 3 lokasi atau ada 3 alternatif. Ya apapun soalnya nanti ya. Jadi apapun soalnya, kalian bisa mahasiswa berprestasi itu sebagai alternatif, ya mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 80 atau 100 mahasiswa, nanti di ranking itu bisa menggunakan SAW. Kemudian perumahan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian mobil 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian apapun itu ya, jadi kita jadikan sebagai alternatif. Kalau ini contohnya hanya 3. Ya, ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu A1, A2, A3. Ya. Kemudian setiap alternatif itu punya kriteria. Kriterianya ada 5, C1 sampai C5. Jadi kriterianya apa? Jarak, kemudian kepadatan penduduk, kemudian jarak dari pabrik, kemudian jarak dengan gudang yang sudah ada, kemudian harga tanah, ya. Nah, tadi kan ada cost sama benefit, ya. Jadi yang cost itu yang mana? C1 sampai C4, C1 sampai C4 itu benefit, kemudian yang C5 dia masuk ke cost gitu ya. Nah, jadi kita punya alternatif, kemudian kita punya kriteria. Berarti sebenarnya ini 3 baris sama 5 kolom gitu ya. Dan alternatifnya ada 3, kemudian kriterianya ada 5. Berarti kan kriterianya yang di kanannya C1, C2, C3, C4, C5. Kalau alternatif ke bawah barisnya A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. Nah, kemudian rating untuk setiap kecocokan ya, alternatif ya, pada setiap kriteria itu dinilai dengan nilai 1 sampai 5. Cuma seperti ini ya. Kalau pemberian nilai ini harus ada dasar. Ya. Jadi setiap ada dasar. Dasar dari mana? Ya, harus ada dasarnya. Jadi ketika kita suara saya jelas. Terputus-putus, Pak. Ya. Sekarang sudah jelas, Dimas? Tidak, Pak. Ya, oke. Saya matiin kamera ini kayaknya karena pakai apa ini? Pakai pensil ini. Jadi ada nilai 1 sampai 5. 1 itu sangat buruk, kemudian 5 itu sangat baik. Gitu saja ya. 1 sampai 5 gitu. Jadi dari sangat buruk, cukup baik, sangat baik gitu ya. Tapi harus ada dasar nih. Kenapa kita memberikan nilai ini? Apa tadi ya, dari para ahli atau dari para pemberi bobot gitu ya. Tidak harus ada dasar. Jadi nanti agar tidak ditanyakan gitu ya. Kalau misalnya saat ujian pasti akan ditanyakan itu dasarnya apa gitu ya. Kalau misalnya nggak ada dasar nanti disalahkan gitu. Jadi ini harus ada dasar. Nah, ini untuk rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai dengan 1 sampai 5. Maka kita punya tabelnya ya. Tabel 1 ini adalah rating kecocokan setiap kriteria. Kemudian tiap alternatif ya, alternatif dan kriteria gitu ya. Jadi tadi barisnya ada 3, A1 sampai A3, kemudian C1 sampai C5. Jadi bahwa A1 itu nilainya gitu ya. Artinya Pak A1 itu untuk C1 apa? Jarak dengan pasar terdekat ya, dia artinya mendekati pasar gitu ya, nilainya 4. Kemudian kepadatan penduduk berarti padat gitu ya, 4 dan seterusnya. Ya ini C1-nya itu kan C1 jarak, C2 kepadatan, C3 jarak dari pabrik. Jarak dari pabrik apa? Kalau sangat baik gitu artinya dekat gitu ya.
Kemudian C4-nya apa? Jarak dengan gudang yang sudah ada gitu ya. Jadi dia dekat dengan pabrik tapi sedikit jauh dari gudang yang sudah ada. Kemudian C5 gitu ya. C5 tadi apa? Biaya, harga tanah tadi. Nah, ini dapat kita rating untuk kecocokan tiap alternatif pada kriteria. Jadi nilainya ini 4, 4, 5, 3, 4, 3 gitu ya. Dan seterusnya sampai yang A3. Ya. Nah, ini kita sudah dapat rating kecocokan tiap alternatif pada kriteria. Tapi sebenarnya ini belum proses perhitungan yang kita lakukan. Ini dari soal atau dari ada dari data yang kita dapatkan gitu ya, bahwa alternatif 1 itu punya nilai ini, atau mahasiswa 1 itu semesternya berapa, kemudian IPK-nya berapa, kemudian prestasinya berapa gitu kan. Ini dapat rating kecocokan alternatif kriteria. Nah, kemudian kita membuat matriks keputusan yang dibuat dari tabel kecocokan tadi. Jadi ini ada tiga baris, kemudian ada 5 kolom. Berarti matriksnya itu ordo 3 kali 5 gitu ya. Nah ini 4, 4, 5, 3, 3. Kemudian 3, 3, 4, 2, 3. Kemudian 5, 4, 2, 2, 2 dan seterusnya gitu ya. Kalau misalnya banyak, kalau nanti barisnya aja banyak, berarti materi keputusannya juga bawahnya juga banyak gitu ya. Kemudian kalau kriterianya banyak, ya berarti ke kanannya juga banyak. Jadi disesuaikan saja nanti. Kemudian bobot preferensi yang digunakan, nah bobot preferensinya ini. Jadi untuk C1 sampai C5 tadi. Nah sekali lagi untuk penentuan bobot preferensi ini tidak asal gitu. Tidak boleh, tidak asal gitu ya. Tapi pakai pendapat ahli. Nah, ya. Jadi boleh 2, boleh 3, atau boleh lebih gitu ya. Ahli. Jadi nanti diambil nilai rata-rata kalau lebih banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya 1 ahli saja sudah cukup gitu, maka ya boleh kita pakai ini sebagai bobot preferensi gitu ya. Berarti pengaruhnya itu yang diprioritaskan gitu ya. Bahwa ternyata yang paling penting itu adalah C1 gitu. C1 nilai bobotnya 5. Jarak dengan pasar terdekat. Ya penting tuh. Kenapa barangnya kita harus dekat dengan pasar gitu ya. Gudangnya harus dekat dengan pasar. Kenapa? Nanti biaya transportasi ke pasar lebih murah gitu. Jadi nilai preferensinya dia diprioritaskan itu. Artinya apa? Dia harus dekat dengan pasar. Nah, 5, 3, 4, 4, 2 gitu ya. 5, 4, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 4, 2. Itu nilai preferensinya. Artinya dekat dengan pasar, kemudian dia tidak harus dekat dengan jangan dekat dengan penduduk yang padat gitu ya. Kemudian yang C3-nya tadi apa tadi? C3-nya itu harus dekat dengan pabrik gitu ya. Selain dekat dengan pasar, dia dekat dengan pabrik kan. Artinya pengirimannya akan lebih dekat gitu ya. Kemudian yang C4 jarak dengan gudang yang sudah ada. Jarak dengan gudang yang sudah ada ya dia harus dapat preferensi yang baik juga gitu. Karena apa? Dengan kita gudang itu berdekatan, jadi ketika mengirimkan ke gudang satu dengan gudang yang lain ya akan lebih mudah gitu ya. Kemudian diharapkan bahwa harga tanahnya itu ya semurah mungkin gitu ya kan. Seperti itu kalau yang cost. Jadi cost itu harus lebih murah gitu ya, atau ditekan cost-nya. Jadi nilai preferensinya 2 gitu ya. Jadi ketika misalnya ada tanah harganya 500 juta. Kemudian ada tanah yang nilainya luasnya sama, tapi nilai harganya itu hanya 100 juta. Berarti preferensi yang sebenarnya yang terpilih itu adalah yang harga murah tadi gitu ya. Jadi tidak diprioritaskan untuk yang tinggi. Nah, ini kita sudah dapat matrik tabel kecocokan, kemudian ada bobot preferensinya. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan normalisasi matrik dengan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 tadi. Ya. Jadi kita melakukan normalisasi matriks ya.
Oke, sudah saya matiin lagi kameranya ini. Nah, kita melakukan normalisasi matrik menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 gitu ya. Ini baru pakai persamaan satunya dulu ya. Persamaan 1 dan persamaan 2, maaf. Saya cari dulu. Dia 4 R11 ya. R11 ini ya 4. Kemudian R21 maaf. Ini R21. Oh, sorry. Ini berarti dia ke ini baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, terus baris 1 kolom 3 nih 1 2 3 4 5 lompat-lompat ya. Ya, tadi kita punya dilihat ini R1 R11, R12, R13, R14, R15 gitu ya. R11 4 4 4 4 5 4 3. Benar enggak? 4 4 5 4 3 3 ya, benar. Berarti R1 1, R1 2, R1 3. IJ tadi, I-nya itu adalah baris, J-nya adalah kolom. Ya, kita punya seperti ini. Ya, kita punya nilai tadi 4 dibagi sama maks dari 4 3 5. Ya. Nah, jadi maksimum dari nih ya. Maksimum dari 4 3 5 berapa? Jadi untuk kolom yang pertama, baris pertama, dia akan dibagi berarti 4 dibagi maksimum dari 4 3 5, berarti 4/5 ya. 4/5 0,8. Kemudian baris yang pertama kolom yang kedua juga sama. Jadi kalau kita lihat 4 dibagi maksimum dari ini. Jadi nilainya berapa? 4 bagi 4 1 ya. Kemudian R13 ya, R13 itu nilainya berapa? 5 dibagi maksimum. Ya, maksimum dia sendiri, berarti 1 dia. Ya, ini oke. Kemudian R14 ya. R14 sama, seterusnya 3 dibagi 2, 1,5. R14, oh maaf, dibagi 3 tadi. Termaksimumnya adalah ini. Maksimumnya 3. Jadi 3 punyanya dia, baris itu maksimumnya adalah 3. Berarti 1. Kemudian yang terakhir adalah kita punya nilai R berapa nih? R15-nya ya, R15-nya tadi 3 dibagi maksimumnya berapa? 3 juga. Berarti 1. Oke, kita dapat berarti nanti yang baris pertama itu 0,8 1 1 1 kemudian 1. Itu nilainya. Dan seterusnya sampai baris ke terakhir. Siapa itu apa? Suaranya di mute dulu. Oke. Ya. Nah, kita sudah dapat ya. Sampai di sini sudah dapat. Sampai yang ini bisa dipahami. Sampai normalisasi matrik menggunakan persamaan 1 dan 2 tadi. Tapi nanti yang persamaan 1 tadi max sama minnya ya. Ini ya. Jadi ada max sama min gitu ya. Jadi persamaan 1 dan 2-nya tadi. Ini kan hanya contoh saja. Dia belum diselesaikan. Dia baru yang persamaan 1, persamaan 2-nya belum. Berarti sudah dapat nilai. Ya, ini harus dicari. Yang maksnya ini dapat, semua dapat. Nah, ini kan nilainya 0,8, 1, 1 dan seterusnya 0,6, 0,75, 1, 1, 1 dan seterusnya.
Oh, sebentar, ini yang satunya kok kurang ya? Oh, ini kalau cost. Oke. Ini ya, kalau yang biaya ya. Ini yang biaya. Yang biaya itu harusnya pakai ini. Cuma di sini ditetapkan enggak? Belum ditetapkan ya. Berarti ini semuanya asumsinya pakai cost. Sorry, asumsinya pakai benefit semua ini. Yang ini, yang R15 pakainya benefit. Oh, berarti ini diasumsikan bahwa ini semuanya pakainya benefit ya. Jadi yang cost, kalau perhitungan cost kita pakai yang 2, yang benefit kita pakai yang 1. Jadi kalau di soal yang ini dia diasumsikan sebagai benefit semua. Ya. Nah, karena dia benefit semua, selesai berarti. Kita sudah dapat perhitungan normalisasi, dapat matrik ternormalisasinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tinggal vektornya tadi, ya. Nah, vektornya itu bagaimana? Kita sudah punya nilai preferensinya tadi, 5, 3, 4, 4, 2 tadi ya. Bahwa si C1 dia punya, ini C1 ya, C2, C3, C4, C5. Ini nilai preferensi dari yang ini tadi. Ini 5, 3, 4, 4, 2. Ini nilai bobot preferensinya. Nah, tinggal kita kalikan saja. Jadi matriksnya tadi normalisasi berarti 5 dikali 0,8. Terus 4 dikali 1. Ya, maaf 3. Berarti 3 dikali 1. Kemudian 4 dikali 1 ditambah 4 dikali 1 ditambah 2. Kan tadi rumus yang fact ya. Sigma perkalian antara bobot preferensi ya dengan matrik ternormalisasinya tadi untuk setiap baris. Maka kita dapat nilai ini 17. V2-nya 13. Vektor yang ketiganya adalah 13,6. Maka tinggal kita ranking. Berarti alternatifnya itu adalah P1, P3, maaf. Berarti alternatifnya adalah A1, A3 nomor 2, kemudian baru A2. Ya. Nah, itu sebagai alternatif gitu ya. Jadi urutannya nanti A1 dulu boleh kalau misalnya mau dipakai, kemudian kalau tidak ya berarti A3, kemudian baru direkomendasikan yang A2. Baik, sampai di sini bisa dipahami, sangat mudah kalau menurut saya sih kalau lihat dari perhitungan ini. Silakan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Maria biasanya bertanya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Damar. Nah, tadi Pak yang tentang cost tadi itu Pak. Kebetulan kan itu di contohnya kan benefit semua ya Pak. Dan kalau benefit semua di situ kan di contohnya untuk yang diambil nilai yang paling gede. Nah, untuk kalau yang ada gabungan antara benefit sama cost itu gimana ya Pak? Soalnya kan kalau cost tadi katanya harus ambil yang kecil ya Pak. Ya. Oke. Baik, pertanyaannya bagus, Damar. Jadi tadi kebetulan ya, bukan kebetulan, memang soalnya mungkin di set seperti itu ya. Jadi di sini dia menggunakan benefit semua. Artinya kita menggunakan persamaan yang ini. Ya. Yang ini, yang pertama ini, karena dia benefit. Tapi kalau misalnya ternyata ditetapkan ya, ini benefit, ini benefit, ini benefit, ini cost misal ya. Kita abaikan dulu apakah C1, C2 itu apa ininya ya. Tapi anggaplah bahwa nanti ada soal bahwa C1 itu adalah benefit, C2 benefit, C3 itu benefit, C4 itu cost, C5 itu cost. Maka prosesnya tetap sama. Siapa? Damar. Damar berarti nanti khusus R1 sampai R11 sampai R13, S11, S12, R13 berarti pakai rumus 1. Kemudian yang R15 atau R24 dan R25 atau R34 dan 35-nya itu kita pakai persamaan 2-nya. Gitu. Karena dia sudah memberikan, kalau dia kategorinya benefit, dia pakai yang 1, kalau kategori cost-nya, dia pakai yang 2. Nanti kan tetap dapat
matriks ternormalisasinya kan. Ya kan, ini tetap dapat sendiri. Ini menggunakan max tadi atau menggunakan yang satu, ini menggunakan persamaan 2 gitu. Nanti tetap endingnya kan tetap sama, preferensi. Ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi yang ini benefit, yang ini cost ya. Jadi ada 3 sama 2, 3 benefit sama 2 cost. Gitu. Jadi tetap sama. Hanya saja di sini nanti dia menggunakan yang khusus yang R4 ini tidak pakai max tapi pakai min tadi, min IJ bagi sama nilai kolomnya tadi. Berarti dibalik kan? Berapa misalnya R14 itu minnya berapa? R14 gitu ya, misalnya ini. Minimumnya berapa? Minimumnya 2 dibagi sama dia sendiri, kolomnya dia 3. Berarti 2/3. Gitu. 2/3 nanti nilai sini 2/3. Ya. Seperti itu Damar dan yang lain bisa dipahami? Bisa, Pak. Tapi mau nyimpulin apa tuh? Berarti untuk yang di bagian persamaan 3 tadi yang perkalian vektor itu sama aja ya, Pak? Tinggal dikali aja gitu. Oke. Jadi untuk perkalian vektor yang terakhir, yang ini ya, vektor preferensi ya, dengan preferensi gitu ya. Berarti kan preferensinya sudah ketetapan bobot ya. Ini berarti nanti tetap sama. Berarti ini 4 dikali 2/3 sama ini berapa misalnya 2/3 juga kan. Jadi tetap perkaliannya dengan disesuaikan dengan hasil dari ini ternormalisasinya, ini 2/3 misalnya. Gitu. Tetap apa namanya? Tetap dikali dengan preferensi. Jadi seperti itu. Mudah ya, kalau kita misalnya lihat ini kan mudah sekali itu. Kalau mau bangun sistemnya berapapun berapapun, nah ini kan sudah gini. Stop dulu. Jadi mudah ya. Jadi berapapun apa namanya, berapapun alternatif yang kita miliki, berapapun apa namanya kriteria yang kita miliki, nanti kan tetap jadi matriks ya. Matriks berapa kali berapa gitu ya. Baris kali kolom. Gitu. Yang lain ada pertanyaan? Iya. Anin, coba kameranya dinyalain dulu. Ada pertanyaan? Vito, ada pertanyaan Vito? Belum ada pertanyaan, Pak. Oke.